warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan kuliah luar biasa bersama Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Makrifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah ulama yang sesat lagi menyesatkan. Dunia ini sifatnya berpasang-pasangan ya. Ada hitam, ada putih, ada siang, malam, benar, salah, baik, buruk. Ada ulama yang asli, maka lambat laun muncul ulama yang palsu. Ulama yang asli adalah pasti ya dengan jalur warasatul anbiya, warisnya dari junjungan Rasulullah Muhammad, dan fungsinya adalah mengarahkan umat manusia untuk mengenal Allah. Lah kalau ada ulama tapi tidak mempunyai fungsi tadi, dia tidak di jalur warasatul anbiya dan tidak mengenalkan umat akan Allah, berarti dia bukan ulama. Walaupun dia pintar ngaji, pakai sorban, pakai jubah, sakti, keramat, pintar, dikenal ahli ibadah, tapi nggak tahu, nggak bisa menunjukkan umat menuju jalan mengenal Allah, berarti dia bukan ulama. Jadi nggak semua ulama itu benar ya. Maka yang kami angkat ini adalah ulama yang sesat menyesatkan. Nah, saat ini paradigma manusia ya, khususnya umat Islam, menganggap yang bisa baca Quran, yang fasih, tartil, hafal, bisa menafsirkan, kemudian ikonik ya, dengan peci, dengan sorban, dengan kearap-arapan, kemudian ahli ibadah, sudah dianggap ulama, betul ya? Bahkan di mana-mana momen itu pasti didaulat ulama untuk naik ke mimbar memberikan ceramah, betul ya? Dan si ulama ini memberikan ceramahnya seolah-olah ahli, itu ya. Tapi nah ini dia. Bedanya seorang ahli ulama yang beneran dan tidak adalah ya jelas ya. Satu, jika dia hanya menerangkan teori, berarti dia palsu. Tadi kan di awal saya sampaikan ya, jika dia tidak bisa menerangkan cara untuk mengenal Allah, berarti dia palsu. Nah, ulama yang asli tadi ya, yang bisa mengenalkan umat ya kepada jalan dan cara untuk mengenal Allah. Jika tidak itu fungsinya, maka dia bukan ulama. Atau dia disebut ulama, maka dia ulama yang palsu. Saya tanya ini jujur-jujuran ya. Ada orang pinter ngajari ngaji, buka pesantren, kemudian mengajak akhlakul karimah dan sebagainya ya. Tapi dia tidak bisa mengenalkanmu akan Allah. Dia palsu apa asli? Palsu. Hanya itu dok ya. Mengenalkanmu akan Allah atau tidak? Karena patokannya agama bermula dari kenal Allah. Awaluddin ma'rifat. Jadi agama itu bukan kita dicekoi sholat, ngaji, zikiran, tapi gak kenal Allah, percuma.
Ya itu Nabi sendiri ya. Awaluddin ma'rifat. Awal kalian mulai beragama adalah awal kalian kenal Allah. Loh kalau nggak ada yang mengenalkan dan kamu nggak kenal, kamu udah beragama belum? Belum. Ya, ini Nabi loh ya. Dan akhiruddin juga ma'rifat. Berarti agama hanya tentang ma'rifat. Ya, sekali lagi ya, saya tanyakan ya, jujur aja ya. Kalau ada orang mengajarimu ngaji, mengajak kamu sholat, mengajak kamu zikir, mengajak kamu ceramah, dakwah dan sebagainya, tapi tidak mengenalkanmu akan Allah, dia ulama bukan? Bukan ya. Patokannya itu ya, yang mengenalkanmu akan Allah. Dan itu bukan teori ya. Kalau teori anak kecil pun bisa. Nah, seorang ahli makrifat pasti dia praktek ya. Tetapi karena dia praktek menyampaikan kepada orang audiens tidak mungkin dengan prakteknya mereka. Maka dia bisa menerangkan prakteknya dia kepada umat ada dengan bahasa metodologi, yaitu cara praktek, rukun syarat dan caranya. Nah, kapan umat bisa membuktikan? Ikuti metodologinya, kalau terbukti berarti itu betul-betul ahli makrifat. Nah, jangan dikira kemudian praktek itu dengan saya akan rubah besi ini jadi emas ya. Celing. Itu bukan praktek ya. Bagi kamu, lihat apa praktek? Lihat ya. Jadi praktek itu adalah kau alami sendiri. Nah, Islam yang katanya agama yang paling benar ya, diridhoi ya. Nah, Islam tadi agama itu apa? Makrifat. Nah, Islam sendiri adalah agama yang diridhoi katanya ya. Tapi Islam ada rukunnya, yaitu rukun Islam. Dan lanjutannya rukun iman. Jika orang tidak kenal rukun Islam dan rukun iman, pasti dia bukan Islam. Dia juga bukan iman. Dia jauh dari agama. Walaupun dia misalkan bisa baca Quran, hafal Quran, ahli sholat ya, tukang sholat, tukang ngaji. Tapi jika dia tidak mengerti praktek rukun Islam dan praktek rukun iman, berarti dia bukan Islam, bukan iman, juga belum beragama. Saya ulangi lagi ya batas saya. Islam adalah agama yang sangat tinggi, benar dan diridhoi. Tapi Islam lewat rukun. Biar jelas ini nggak ngawur, yaitu namanya rukun Islam dan rukun iman. Rukun itu harfiahnya adalah pondasi, saka guru, syarat dasar utama. Jika nggak lewat syarat rukun itu, berarti kau tidak lolos syarat. Nah, kita pernah nggak beli HP ada garansi? Ada nggak tulisannya syarat dan ketentuan berlaku, betul nggak? Ya. Jika syaratmu nggak memenuhi, bisa berlaku nggak? Garansinya nggak berlaku. Misalkan ya, syaratnya masuk akabri tingginya 165, kamu tingginya 160, bisa lolos syarat? Tidak. Siapapun nggak lolos syarat berarti nggak mungkin, betul nggak? Nah, rukun ya, rukun adalah pondasi saka guru. Nah, di antara rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Nah, ulama-ulama teori gampang, cuman cocot. Praktek syahadat adalah mengucapkan 2 kalimat. Lah bunyinya apa? Kalimat itu menyaksikan loh. Aneh ya? Aneh gak ini? Kata mereka, prakteknya syahadat adalah dengan mengucapkan 2 kalimatnya. Lah kalimatnya apa bunyinya? Menyaksikan loh. Aneh gak? Dari menyaksikan kok jadi mengucapkan, ini kurang ajar gak ini? Kurang ajar.
Nah, ahli teori nggak mungkin bisa menerangkan apa yang kau saksikan dalam syahadat. Nggak mungkin bisa. Karena dia cuma teori. Makanya ya, sadar ya, kau jangan tertipu dengan ulama-ulama palsu, sesat, menyesatkan. Gus, Kiai, Ustadz, Buya, Habib, Syekh yang palsu, yang sesat, menyesatkan. Baru syahadat, dia ternyata gak ngerti itu gak? Apalagi sholat, apalagi zakat, puasa, haji. Ibarat naik ke lantai atas, mesti lewat lantai pertama, betul gak? Gak mungkin kau ujuk-ujuk, kemudian lantai kedua, kemudian lantai ketiga. Maka siapapun yang tidak ngerti praktek syahadat, gak mungkin bisa sholat, zakat, puasa, atau haji. Jauh dari Islam, mereka masih kafir ya. Walaupun omongannya fasih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masih kafir. Jelas ya? Karena apa? Syahadat bukan menyaksikan. Jelas? Nah, ahli teori beda dengan praktek. Kalau ahli praktek, kalau ditanya apa yang disaksikan, dia pasti bisa menunjukkan. Contohnya begini, jika ini ada yang kau saksikan, aku bersaksi bahwa yang di tanganku ini adalah bel, mereknya Joyko, bentuknya setengah bulat dan bunyinya ting. Ya, jelas ya? Nah, kalau nggak ada yang kau saksikan, ya, berarti kau cuman angan-angan. Aku bersaksi bahwa yang di tanganku ini adalah bel merek Joyko. Dusta nggak ini? Dusta. Nah, kalau nggak ada barangnya yang disaksikan, 10 orang membayangkan ini, maka akan ada 10 keyakinan berbeda. Betul nggak? Kalau 100 kepala, akan ada 100 pemahaman berbeda, betul nggak? 1000 kepala. Loh, masa gitu syahadat? Parah ya. Kecuali ini yang kau saksikan, ada yang melihatnya, menyaksikan bel, oh yang mereknya Joyko. Ada orang lain, oh itu lonceng, oh warnanya stainless. Kalau barang ini sama, dilihat siapapun, dinamai apa saja, dicirikan apa saja, tetap ininya sama. Lah tapi kalau ini nggak ada, maka 1000 kepala akan liar membayangkan ini yang berbeda-beda, betul nggak? Sekali lagi ya, jika nggak ada yang kau saksikan, maka 1000 kepala akan liar membayangkan kesaksian yang berbeda-beda. Jelas? Nah, saya buktikan bahwa ternyata banyak ulama yang palsu di dunia ini. Nah ini dia ya. Ini ada rekaman suara-suara mereka, tapi saya nggak sebut nama ya, cukup didengarin saja ya. Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Loh. Ada alasan nggak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, itu disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Mana sih yang ngomongnya? Menurut saya Pak Ustadz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Dua orang. Saya sedang di rokan dulu, baca Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Gak ada jawaban. Aras di atas. Hanya dengan teori saja. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa Manis kata ya? Sayyidina Ali? Pintar ya? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada.
Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad? Karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada Tuhan. Tidak usah diimajinasikan, laki atau perempuan, besar atau kecil. Jangan dimasukkan warnanya kayak apa, merah, putih. Tuhan di luar kemampuan akalmu menjangkau. Paham? Tuhan tidak bisa ditangkap dengan panca indramu. Allah itu ada. Oke, semuanya binasa kecuali wajah Allah. Manis gak? Ayatnya praktek. ada wajhullah, ada wajhu rabbika. Kalau di Quran, benar nggak? Benar gak ini? Tentang wajah. Apa beda wajhullah dengan wajhu rabbika? Itu beda. Al-Quran itu beda lafaz, sudah beda makna. Hebat ya. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah memandang. Siapa yang dipandangnya? Dirinya. Disebut wajhullah. Berapa kepala juga, berapa pemahaman berbeda ya? Atau disebut dengan wajhul ahad. Qul huwallahu ahad. Disebut juga dengan ilah, wajhul ilah. Setelah Allah ciptakan alam, maka Allah izinkan alam itu menjadi sarana memandang Allah. Disebut wajah rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil. Di saat saya memandang satu rambut ini ditumbuhkan Allah, saya sedang memandang wajhu Rabbika. Kan? Akhirnya diseret kata wujud itu menjadi materialistik, sing kasat moto, sing ketok moto, sing krungu kuping kan gitu. Kan akhirnya dipersempit seperti padahal yang namanya wujud itu kalau mau begitu asalkan kamu semua berbeda ya. Nanggung ya. Nah, semua ini Allah. Karena tidak ada apapun kecuali Allah. Maka semua ini ekspresi Allah. Atau kita turunkan ini ekspresi Allah, ini wujudnya Allah, ini manifestasinya Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada godong, tidak ada tanaman, tidak ada tanah. Bahkan nanti akhirnya tidak ada motor juga. Kalau Allah tidak mengizinkan motor bisa jalan, ya tidak jalan. Jadi terserah itu semuanya. Itu tergantung kedewasaan kita masing-masing. Tidak salah kalau ngomong, kalau dikatakan bahwa Allah itu kelihatan. Semua ini Allah, tapi semua loh ya. Jangan terus termasuk kamu Allah. Kalau nggak ada Allah, nggak ada kamu. Maka hakikatnya sebenarnya kamu itu Allah. Hakikat tapi bukan syariat. Ya, ojo terus nyawanya aku Allah rek. Jangan bilang gitu. Iki Allah rek. Yang main gitar itu Allah, yang duduk gamelan itu jangan gitu. Itu kan menjadi tidak skalatif ya, tidak mengerti bahwa Allah itu sebuah keseluruhan, sebuah apa ya? Asil mukafah itu ya. Udkhulu fi silmil mukafah jadi harus. Tapi kalau ngomong hakiki, ya tidak ada selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada. Mana sih adanya? Harus kita meyakini Allah itu Wah, ada. ini tambah tenang mana gitu. Enak Yang meyakini Allah tidak ada keluar dari iman. Dan meyakini adanya Allah ini sangat mudah. Karena apa? Fitrah manusia biasa mencari Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bersifat seperti makhluk, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Ketika Allah dibatasi oleh tempat, berarti Allah memiliki sifat seperti makhluk. Mujassima, menempel pada makhluk itu nggak boleh, ya. Makanya nanti ada ayat-ayat di Quran, yang harus dipahami sesuai dengan ayatnya saja, ada yang harus dibantu untuk ditakwilkan atau ditafsirkan sesuai dengan konteks keadaan. Itu mafhum di kalangan ulama. Hanya ketika Anda artikan tadi, jangan dibawa Allah turun ke bumi sehingga membutuhkan tempat. Ada tempat di sini. Yang dimaksudkan apa? Lihat penjelasan setelahnya. Lihat penjelasannya. Makanya di hadis disebutkan dengan kalimat nazala dengan habata. Habata itu turun menempat, nazala itu cuma turun, tapi tidak menempat. Nah, habata itu tafsir daripada nazala. Artinya ada yang menempat, tapi bukan Allah di situ. Apa yang dimaksudkan? Rahmatnya, maghfirahnya, jawaban dari doanya. Dan Allah menguasainya, tidak harus terbatas dengan bumi. Jadi kalau Anda katakan Allah berada di bumi, kalau buminya sudah nggak ada, Allah dari mana? Berarti Allah butuh tempat di sini. Nah, ini tidak harus setiap kalimat dibawa ke turunan logika yang belum tentu sama logika itu untuk memahami itu. Kamu keyakinan kamu nanti di akhirat bisa melihat Allah enggak?
semua ahli sunnah sepakat nanti di akhirat itu bisa melihat. Di akhirat. Kesepakatan ahli Terus sunnah. orang-orang yang anti ahli sunnah Berarti berpikir pendapat. begini, Nabi Musa saja yang Nabi zaman di dunia tidak bisa melihat. Dan Allah ngendikan, Arini angzur ilaika qolalan, Pinter nggak Arab kamu nggak bisa melihat saya. Pinter ngaji nih ya. Nah jadi ahli tafsir sing ahli sunnah nak ngenyek Mu'tazilah gitu. Bocah kok goblok ngono. Mu'tazilah iku goblok, jahil. Orang gobloknya Allah menghentikan ini rumah kita prediksi tidak sitok. Lantaroni kamu tidak bisa melihat saya. Jadi yang nggak bisa melihat tuh kamu. Terus kesuwen ya. Allah orang menghentikan lan uro saya ini tidak bisa di. Karena goblok-goblok ya saat mata ini ya. Nggak bisa di. Semua teori tadi benar nggak? Benar semuanya. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan yang mana yang Allah yang di dunia ini. Jelas? Karena itu teori. Dan teori itu ngambil dari kitab, baik Quran, hadis. Semua teori mereka itu benar. Cuman kalau ditanya, yang mana yang Allah yang kau saksikan dalam syahadatmu? Ada jawaban nggak tadi? Tidak ada. Nggak ada. Berarti mereka paham teori atau paham praktek? Berarti mereka ahli ma'rifat atau bukan? Bukan. Berarti dia ulama yang asli apa bukan? Palsu. Jelas sekarang? Coba ya, tadi ada berapa omongan dia? 5 kepala, 5 pemahaman berbeda, itu enggak? Jika misalkan ada 500 kepala, pemahamannya beda enggak nih? Beda. Dan semuanya benar. Dan semuanya merasa benar. Tapi kalau ditanya, yang mana yang Allah kau saksikan dalam syahadat itu? Bisa nunjukkan mereka? Tidak bisa. Ya? Paham nggak kau? Ini yang tadi teori saya. Jika ininya kau saksikan, biar dilihat dari 5 orang atau 5.000 orang, ininya tetap sama. Betul? Walaupun disebut lonceng, bel meja, bel joiko, bel stainless, bel ada pentilnya, bel stainless hitam, sembarang ya. Tapi ini sama nggak? Yang penting ininya harus sama. Lah kalau nggak ada ininya, kamu disuruh menyaksikan, tapi nggak ada yang kau saksikan, maka dengan apa kau menyaksikan? Angan-anganmu sendiri. Padahal dia laisa kamislihi sayun. Maka nggak mungkin ya. Semua itu benar. Nabi Musa pun nggak mampu melihat Allah. Betul. Kan dari awal kan saya bilang, yang kau lihat adalah Allah yang di dunia. Bukan Allah di arsy ya. Allah yang di arsy di Malik Yaumiddin laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah yang di dunia kena sifat undang-undang dunia, yaitu apa? Pasti berkaitan dengan 5 panca inderamu, entah 1 entah 2. Dan dia sifatnya wujud. Yang wujud adalah ada yang bisa kamu lihat, saksikan. Teori tadi semua gak bisa merunut ya. Yang mana Allah yang kau saksikan, yang mana Nabi Muhammad yang harus kau saksikan. Jelas? Itu ulama asli apa palsu? Ulama sesat apa menyesatkan? Yes. Well. Kalau dia misalkan tahu yang mana Allah yang harusnya disaksikan, dia tinggal nunjuk, itu loh Allah yang harusnya kau saksikan. Jelas ya? Tapi karena dia nggak tahu prakteknya, dia menjawab dengan retorika teori lagi. Allah itu ada karena dia maha ada. Kita ini hakikatnya tidak ada karena dibikin ada. Maka sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada hanyalah Allah yang maha ada. Teori. Ya dah? Ya. Saya tanya, masalah kesaksian ya, hukum dunia saja. Ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi ya? Apakah Bu Fasad di kejadian TKP ya, di kejadian tanggal sekian pada apa kasus pembunuhan Pak Tukiman ya di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada yang saya saksikan.
Saya itu cuma disuruh ulamanya. Saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dihadirkan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi. Saya itu cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Apakah kau beneran menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan mata kepalamu dalam keadaan sadar? Oh tidak, tidak ya malaikat ya, ya Allah ya Rasul ya. Saya cuman diajari ulamaku untuk bersaksi, tapi nggak pernah ada yang aku lihat. Aku cuma disuruh mengucapkan 2 kalimat saja. Yang salah siapa kira-kira? Sesat lagi menyesatkan. Mereka tadi ulama kondang semua ya. Tapi mereka ternyata bukan ahli makrifat. Dia bukan ahli praktek. Gampangnya menyaksikan atau bersaksi, kalau ada pertanyaan, apa yang kau saksikan? Itu loh. Ya gak? Kau menyanyi atau bernyanyi, kalau ditanya, nyanyi lagu apa? Bisa jawab? Kau memasak, ditanya, masakan apa? Bisa jawab? Bisa. Loh. Kau berjoget, ditanya, joget apa itu? Bisa jawab? Bisa. Kau bersaksi, menyaksikan, kalau ditanya, apa yang kau saksikan? Orang lain bisa jawab? Orang lain loh? Bisa. Jawabnya kok dengan teori. Kegilaan apa lagi nih ya? Inilah ya, yang Islam gak maju-maju. Kalau dipisahkan ya Islam dengan tarikatnya, tarikat dianggap bid'ah ya, maka orang nggak tahu lagi cara praktek agama ini, cuma sebatas teori. Lah kalau sudah begitu, semua kepala punya keyakinan sendiri-sendiri, diadu nggak akan ada habisnya. Sampai sekarang pun nggak pernah ada selesainya. Jelas? Si A berkeyakinan sono, si B sono, si C sono, sudah. Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak. Cuman sekarang kena taklim marifat kita hajar ya. Ketahuan kalau mereka ini ulama yang sesat ya. Makanya apa yang kau saksikan dalam syahadatmu, nggak ada yang bisa jawab, betul ya? Harusnya ada yang disaksikan. Itu kalimat aktif, kalimat kata kerja. Kalau kau nggak ada yang disaksikan, maka lanjut ke sholatmu, pasti nggak akan bisa kau ingat. Jelas? Siapa yang kau sembah dalam sholatmu? Katanya Allah. Lantas, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah katanya. Terus ya, apanya Allah yang kau ingat? Nah, saya bersaksi, bel ini adalah merek Joyko, bentuknya setengah bulat, ukuran sekian ya. Sudah pernah ketemu? Sudah pernah bersaksi aku? Sudah. Yang kau saksikan apa? Wujudnya. Maka kemudian ketika sholat, misalkan ya, kau menyembah Allah ya, jadi rumahnya ini misalkan ya, apa yang kau ingat? Allah. Yang rupa apa? Yang rupa seperti ini, jelas? Karena kau telah saksikan, dan dia sifatnya wujud. Yang wujud itu Allahnya apa sifatnya? Sifatnya. Makanya berat sekali ya dakwah taklim marifat. Kita dianggap orang gila ini ya, dianggap sesat, kafir. Tapi kalau kami kafir, kenapa nggak ada yang bisa bantah? Kalau saya salah-salahnya di mana? Dan yang benar bagaimana? Gak satu pun yang bisa nongol ya. Nah, teori semua itu benar. Kenapa? Orang nggak mungkin meyakini sesuatu yang tidak dibenarkan. Betul apa enggak? Dan semua tadi ahli Quran ya, ahli baca, ahli dakwah, ahli debat, ahli mudzakarah. Cuman kalau ditanya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Mereka angkat tangan. Betul memang Nabi ini ya. Akhir zaman nanti yang menyesatkan agama ini, memfitnah agama ini adalah ulama-ulamanya sendiri. Mereka ulama kondang ya, paling kondang di Indonesia ya.
Coba bayangkan ya, kalau seperti itu 100 kepala pasti akan ada 100 pemahaman berbeda, itu enggak? Karena apa? Kesaksiannya dengan angan-angan, dengan perspektif, interpretasi, dan itu akan peluang debat, gak akan ada habisnya. Coba kali sudah ini sama-sama lihat, sama-sama tahu. Kau sebut apa tadi? Bel. Ini apa? Lonceng. Podo wae. Sembarang kau sebut bel nggak apa-apa, lonceng nggak apa-apa. Yang penting tahu, jelas. Orang Islam menyalah-nyalahkan orang Kristen, betul nggak? Orang Kristen menyalahkan orang Islam. Kenapa? Mereka tidak berkesaksian praktek lagi, cuman dugaan. Padahal kalau ini yang sama, pandangan orang Islam sama Tuhannya, sama dengan pandangan orang Nasrani akan Tuhannya? Sama. Makanya Rasul nggak ada kontradiktif toh. Nah, bisa mengakui Nabi Muhammad nggak? Mengakui. Nabi Muhammad mengakui Nabi Isa nggak? Mengakui. Lah kenapa orang sekarang Islam kok menyalahkan Nasrani? Karena tidak lewat metodologi. Mereka hanya lewat sudut pandang. Sama seperti si A tadi, sama si B diadu, pasti akan debat. Betul nggak? Yang tadi ngomong pertama, sama yang tadi ngomong kedua diadu. Maka si A pasti merasa dia benar, betul nggak? Si B pun pasti dia merasa benar, betul nggak? Terjadi nggak sekarang? Agama masing-masing merasa benar, betul nggak? Tapi tidak bisa membuktikan karena mereka tidak lewat metodologi. Berbeda dengan dakwah ta'lim ma'rifat ya, teorinya sangat ilmiah dan kau wajib membuktikan. Dan untuk proses membuktikan kau harus lewati dulu metodologinya. Kemudian lanjutkan ke sistemnya, kemudian outputnya jelas semuanya. Maka saya Mr. TM menyampaikan kalau ada ulama yang tidak bisa menerangkan caranya praktek mengenal Allah, mereka adalah ulama yang sesat, kafir, sesat lagi menyesatkan. Mari kita perangi ulama-ulama sepertinya, bukan ulamanya, tapi dakwahnya yang menyesatkan banyak orang. Orang hanya tahu sholat, tapi kapan tahu sholat itu nyambung sampai? Gak ada yang ngerti. Caranya tahu nggak? Gak ngerti. Mi'raj tahu caranya? Nggak ngerti. Ayat-ayat qadim nggak ngerti. Siratal mustaqim nggak ngerti. Menembus akhirat nggak ngerti. Rasul zaman ini nggak ngerti. Wujud Allah nggak ngerti. Rukun iman gak ngerti, rukun Islam gak ngerti. Lialah, ya. Sadaro ya. Ini bukti yang saya kantongi ya. Ternyata ulama-ulama yang kau banggakan ya sebagai ulama-ulama besar di Indonesia ternyata tidak paham agama ma'rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.